Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat adanya. Mari kita bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau sore dan malam hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam persekutuan doa secara online. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu lamanya. Kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami begitu baik. Dan sore hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan kami bersama-sama bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kami akan bersama-sama berdoa, bersyafaat bersama-sama. Biarlah setiap kami yang terlibat pada sore hari ini, biarlah kami mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin persekutuan doa online pada sore hari ini. Dari awal sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian terlebih dahulu untuk kita memasuki persekutuan doa sore hari ini. Mari kita bersama-sama dengarkan. Nyanyi bareng-bareng kita katakan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan terus belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami dengar bersama-sama. Kami mau lakukan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Pimpin hati dan pikiran kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh untuk kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 6 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu sekalian menyimak dari rumah masing-masing. Roma 6 ayat 15 sampai ke-23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu tema, yaitu 2 macam perhambaan. Apa yang saya ingin sampaikan dengan 2 macam perhambaan? Banyak orang Kristen berpikir bahwa apabila sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan tidak lagi di bawah hukum Taurat, berarti kita boleh bertindak sesuka hati kita dan tidak perlu tunduk pada hukum Taurat. Karena kita hidup di masa-masa kasih karunia, sudah tidak di bawah hukum Taurat. Apakah benar Bapak Ibu? Fenomena ini juga kita jumpai dalam kehidupan jemaat di Roma pada waktu itu. Paulus perlu menulis bagian ini. Paulus mengingatkan apabila kita tidak menjadi hamba kebenaran, maka kita pasti adalah hamba dosa. 2 macam perhambaan, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Di manakah kita saat ini? Maka kita adalah hamba dosa yang akan memimpin kita kepada kematian kalau kita menyerahkan diri pada hamba dosa. Namun ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada hukum Allah, maka kita adalah hamba kebenaran. 2 macam perhambaan, hamba dosa dan hamba kebenaran. Syukur kepada Allah, jemaat di Roma sudah dimerdekakan dari dosa pada waktu itu. Dulu mereka memang adalah hamba dosa sehingga mereka menyerahkan anggota tubuh mereka hidup dalam kecemaran, kedurhakaan. Tapi sekarang mereka sudah menjadi hamba kebenaran. Mereka hidup dalam kebenaran. Bukankah mereka tahu betapa memalukan hidup mereka yang lalu, yang ada dosa mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang mati nantinya. Seharusnya mereka yang telah dimerdekakan, dijadikan hamba Allah, dikarunia Roh Kudus yang membawa mereka kepada pengudusan dan hidup yang kekal. Paulus mengingatkan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Mana yang mereka akan pilih, atau kita yang akan pilih? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Seringkali orang Kristen mengatakan bahwa kalau orang yang sudah percaya akan Kristus, sudah mati, hidup kita telah ditebus dan disucikan, dimenangkan untuk Tuhan. Tapi seringkali kita melakukan dosa yang kita lakukan hari demi hari. Di manakah kita, posisi kita saat ini? Hamba dosa atau hamba kebenaran? Kita sudah dimenangkan oleh Kristus, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kita masih melakukan dosa-dosa yang seringkali kita lakukan. Saya berharap melalui pembacaan firman Tuhan kali ini, kita diberikan pengertian yang baru, terus diingatkan bahwa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan selalu cenderung menjadi hamba kebenaran yang selalu dimenangkan untuk Tuhan. Pada waktu kita berdosa di hadapan Tuhan, cepat kembali kepada Tuhan.
cepat ingat akan perintah Tuhan, cepat ingat akan firman Tuhan, bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh di situasi keadaan yang sangat sulit pada saat ini yang kita hadapi. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam segala hal kehidupan kita. Bahkan pemerintah sudah mengingatkan, semakin lama ke depan, tahun-tahun mendatang semakin sulit. Tapi maukah kita bersandar kepada Tuhan? Maukah kita menjadi hamba kebenaran di tengah-tengah kesulitan yang terus kita hadapi? Sebagai anak-anak Tuhan, saya mengingatkan kembali, kita semua, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh melalui firman Tuhan kali ini. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, mari kita pegang sebagai hamba kebenaran, supaya kita terus diperbaharui, dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua macam perhambaan, hamba dosa dan hamba kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, yang percaya kepada Tuhan Yesus, selayaknya, sebaiknya, dan sepatutnya melakukan dan menjadi hamba kebenaran. Mari terus kita belajar menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, cepat bertobat, cepat kembali menjadi hamba kebenaran yang bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang singkat mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kami tidak melupakan hukum-hukum Taurat. Kami tidak melupakan perintah-perintah Tuhan. Kami mau menjadi hamba kebenaran dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran dan hidup bersama-sama dengan Tuhan kelak di surga nantinya. Terima kasih Tuhan. Peringatan dan setiap apa yang kami dengarkan, kami mau lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok doa yang kita akan sama-sama doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk seluruh jemaat di dalam gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini. Kami mendukung di dalam pelayanan doa. Kami bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat kami yang di dalam keadaan sakit, memiliki sakit dan penyakit. Biarlah Tuhan mau menolong dan membantu dalam proses kesembuhan. Karena Tuhan adalah dokter daripada segala dokter yang mampu memberikan mujizat, memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Edi. Kami berdoa untuk Bapak Heri Cayanto. Kami berdoa untuk Ibu Suprapti. Kami berdoa untuk Ibu Isa, Ibu Ibnu, Ibu Arimandang, Ibu Suratman. Biarlah Tuhan setiap jemaat yang sudah kami sebutkan, biarlah melalui obat-obatan, pemeriksaan dokter, atau setiap makanan, vitamin, dan minuman yang dikonsumsi, biarlah semuanya Tuhan berangsur-angsur memulihkan dan menyembuhkan, memberikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Tuhan tilik mereka satu demi satu. Tuhan berikan kesembuhan dan mujizat, sehingga mereka semua bisa dipulihkan dan disembuhkan kembali. Saat ini juga kami juga mendoakan untuk setiap jemaat kami yang lansia, yang lanjut usia. Bapak dan Ibu Isa, Bapak dan Ibu Heri Cayanto, Bapak dan Ibu Winarto, Ibu Irawan, Ibu Suratman,
Bapak dan Ibu Ari Mandang, Bapak dan Ibu Ibnu, Bapak Adi Wikartono, Bapak Sutopo, Bapak dan Ibu Edi, Ibu Selamat Budiman, Ibu Paulus Suryatika, Bapak Santoso, Papa dari Saudari Hermin. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan lanjut usia. Biarlah Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan, serta setiap jemaat-Mu yang lanjut usia memiliki sukacita dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam setiap kehidupan keseharian, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Dalam kecukupan ekonomi, dalam kecukupan setiap hubungan antara keluarga dengan anak-anak maupun dengan keluarga mereka yang lain. Biarlah terus berikan Tuhan sukacita, mengiring Tuhan terus sampai Tuhan datang kembali. Berikan hati mereka setia di dalam setiap ibadah, di dalam kebaktian gereja yang tiap minggu kami lakukan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Terus Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, mengiring Tuhan dan tetap sukacita dalam kehidupan keseharian mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Biarlah Tuhan terus tilik mereka, berikan kesembuhan, berikan sukacita dalam setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan satu pokok doa kembali. Kita bersama-sama mendoakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami untuk mengelola. Kami menyerahkan untuk setiap jenjang yang ada yang sudah Tuhan percayakan, dari TK Playgroup, dari SD, bahkan sampai SMP, Sekolah Menengah Pertama. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan terus pimpin peliharakan sekolah kami. Kami menyerahkan untuk setiap kebutuhan keuangan dan kebutuhan untuk operasional daripada Sekolah Kristen Pelita Kasih yang cukup banyak. Kami harus menggaji guru-guru dan staf dan karyawan kurang lebih 50-60 orang. Kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak. Kami juga membutuhkan anggaran untuk pembangunan kelas yang saat ini masih dalam tahap-tahap penyelesaian. Cukup banyak yang harus kami perlukan dalam pendanaan ini Tuhan. Tuhan, hantar setiap orang, setiap jemaat yang mau memberikan donasi, yang punya hati dalam melayani Tuhan, sehingga dana untuk pembangunan dan juga operasional daripada sekolah bisa tercukupi, karena Tuhan adalah sumber daripada sumber segala berkat. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kondisi administrasi sekolah, koordinasi sekolah, dari mulai yayasan, koordinator, kepala sekolah, guru-guru, staf, dan juga seluruh anggota karyawan di dalam Sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah semua seluruh personel di dalam pelayanan kami mau bersama-sama, bekerja sama, bersatu padu untuk kami terus mau bekerja dengan sungguh, bekerja dengan hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus pakai setiap kami yang melayani di sekolah dengan sungguh-sungguh mendoakan, dengan sungguh-sungguh berbeban untuk perkembangan daripada Sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah setiap murid-murid yang sudah dididik di dalam sekolah kami dan juga nanti di tahun-tahun ajaran baru, Tuhan hantarkan setiap murid-murid untuk terus mendapatkan ajaran dan pelajaran di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Dan yang terlebih penting daripada itu Tuhan, di Sekolah Kristen Pelita Kasih mereka dapat mengenal Tuhan Yesus
Mereka dapat diperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keadaan, seluruh perkembangan daripada Sekolah Kristen Pelita Kasih. Terus Tuhan pakai Sekolah Kristen Pelita Kasih menjadi berkat di Lawang dan daerah sekitar. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan dalam setiap kami pengurus-pengurus sekolah. Kami menyerahkan bila Tuhan pakai kami dengan sungguh jadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang terus Tuhan pakai menjadi berkat di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita bersama-sama mendukung di dalam doa untuk program gereja yang saat ini di depan kita akan lakukan. Kita berdoa untuk kegiatan ibadah gabungan HUT GKA Immanuel ke-42 pada hari Minggu 5 November 2023 jam 9 pagi. Kita juga berdoa untuk penggalangan dana sosial dalam rangka HUT Gereja ke-42. Komisi Misi mengadakan penggalangan dana untuk kegiatan bakti sosial yang akan diadakan pada Minggu 12 November 2023. Mari kita doakan. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk program gereja ke depan, di mana gereja kami akan berulang tahun untuk yang ke-42. Tepatnya akan diadakan kebaktian gabungan pada Minggu 5 November 2023 pukul 9 pagi. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memimpin gereja kami begitu baik, begitu indah, sehingga melewati tahun-tahun yang cukup panjang. Tahun ini gereja kami berumur 42 tahun. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan begitu baik memimpin gereja kami. Dari awal gereja kami berdiri, sampai saat ini, pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Dengan berganti-ganti pengurus, majelis, ataupun komisi yang ada, Tuhan terus pakai gereja kami menjadi berkat buat Kota Lawang pada khususnya. Pada saatnya juga Tuhan, kami mendoakan untuk penggalangan dana bakti sosial yang dalam rangka HUT Gereja ke-42, Komisi Misi akan mengadakan penggalangan dana untuk kegiatan bakti sosial pada Minggu 12 November 2023 jam 10 pagi sampai selesai. Dengan pembagian sembako senilai 100.000 kepada supir angkot, tukang ojek, petugas kebersihan, dan petugas keamanan di sekitar gereja kami. Biarlah Tuhan gerakan setiap hati jemaat-Mu yang tergerak untuk memberikan persembahan, untuk memberikan donasi yang akan dibagikan pada 12 November 2023. Terus biarlah program ini bisa berlangsung dengan baik. Akan dibagikan 100 paket sembako dengan nilai Rp100.000. Berikan hati, kami mau memberi dengan sungguh. Kami mau memberi dengan hati kami. Sehingga benar-benar pada saat acara nanti pada 12 November, semua bisa tercukupkan 100 paket sembako yang akan dibagikan. Pakai gereja kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar gereja kami. Berikan setiap hati jemaat-Mu, memberikan dengan sukacita dan sukarela. Kami menyerahkan untuk ulang tahun gereja kami dan juga kegiatan bakti sosial yang akan diadakan. Setiap pengurus yang mengelola, yang mengkoordinasikan dengan baik, Tuhan pakai menjadi berkat buat gereja dan juga buat setiap jemaat yang turut ambil bagian di dalam acara ini. Terima kasih Tuhan.
pimpin acara ini bisa berlangsung sukses, berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang terakhir, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita cintai. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, secara khusus pada sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, dengan segala pergumulan pergolakan politik yang ada di negara kami, saat ini adalah tahun-tahun persiapan politik, persiapan pemilu pada 2024, tepatnya 14 Februari. Akan dipilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota DPR dari pusat sampai ke daerah-daerah. Juga pemilihan gubernur, wali kota, dan juga bupati. Tuhan, kami menyerahkan acara pemilihan umum 2024. Kiranya Tuhan bekerja, kiranya Tuhan campur tangan, sehingga pemilu bisa berlangsung dengan baik. Berikan kesadaran kepada setiap pemimpin bangsa kami dan setiap kontestan presiden dan wakil presiden, gubernur maupun bupati, dan sampai tingkat yang terendah, benar-benar bisa memikirkan kepentingan masyarakat dan rakyat pada umumnya. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perselisihan yang berarti. Meskipun berbeda pendapat, tapi pemilu bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang terus ke depannya menghadapi situasi-situasi yang cukup sulit dalam kehidupan ekonomi bangsa kami, kehidupan sosial, politik, dan budaya, hukum, dan keadilan yang lainnya. Biarlah Tuhan tetap peliharakan bangsa kami, pimpin bangsa kami. Terus setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami mau takut, mau taat pada perintah-perintah Tuhan, sehingga negara kami bisa berjalan ke depannya dengan lebih baik. Berikan kesadaran kepada setiap rakyat yang memilih pemimpin bangsa nanti, benar-benar memilih dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hati nurani mereka, memilih dengan benar dan tepat, dan yang terutama bisa memilih pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan keadaan negara dan bangsa kami. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memimpin kepada setiap pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa melewati krisis demi krisis, kesulitan demi kesulitan bersama dengan Tuhan, dan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang terus berjalan mementingkan kepentingan rakyatnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Peliharakan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti persekutuan doa dari awal sampai akhir. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin persekutuan doa kami pada sore hari ini. Dari awal sampai akhir, Tuhan peliharakan. Tuhan pakai hati kami dengan sungguh mengikuti persekutuan doa online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap firman Tuhan, dan setiap doa yang kami sampaikan, kami kembalikan untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.